Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel Ang Kurniawan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang noun phrase. Untuk lebih jelasnya, ikuti video ini. Oke, kita mulai pelajaran kita. Noun phrase. Noun adalah kata benda, frase adalah kumpulan dari kata. Noun phrase adalah kata benda yang terdiri lebih dari satu kata. Berarti kelipatan lebih daripada satu kata. Bisa 2, 3, 4 atau seterusnya. Dan menjelaskan satu bentuk kata benda. Di sini dalam phrase ini kita kenal ada namanya, yaitu kita singkat ada H, itu adalah head, dan ada M atau modifier. Head itu adalah yang dijelaskan dan modifier adalah yang menjelaskan atau sebagai penjelas. Dan kali ini adjective yang sebagai modifiernya. Lihat di sini, noun phrase dirumuskan dengan LA plus DA plus N. LA-nya singkatan pada limiting adjective, DA descriptive adjective, dan N-nya adalah noun. Sedangkan NP adalah noun phrase. Jadi rumus noun phrase adalah LA plus DA plus noun. Apa itu limiting adjective, descriptive adjective, dan noun? Oke, kita jelaskan. Noun phrase. Yang pertama limiting adjective, atau kita singkat dengan LA. Supaya mudah mengingatnya atau menghafalnya, kita rumus dengan adpin. ADPIN, adpin. Adpin singkatan, A-nya adalah artikel atau kata sandang, D-nya adalah demonstrative adjective, kata tunjuk, ya, kata sifat yang berfungsi sebagai kata tunjuk. P-nya adalah possessive adjective. Kemarin juga sudah saya ajarkan semua ini. Possessive itu tentang kepunyaan, di video saya sebelumnya juga ada. Indefinite adjective yaitu tentang jumlah yang indefinite, tidak pasti. Ada indefinite, ada definite. Kalau definite sudah pasti, kalau indefinite belum pasti. Kemudian ada numeral atau tentang number. Kemarin sudah saya ajarkan juga ada cardinal number dan ada ordinal number, bilangan biasa dan bilangan bertingkat. Ini semua termasuk dalam adjective. Fungsi daripada adjektif adalah sebagai modifier, adalah sebagai penjelas, menjelaskan dari benda yang diikutinya. Seperti buku, ya, buku yang bagaimana jelaskan oleh modifier. Misalnya dengan apa? Satu buah buku, one book. Ada berapa bukunya? One. Kata one ini sebagai adjektif, book adalah sebagai noun. Ini sudah termasuk dalam noun phrase. Oke, kembali saya jelaskan ini dulu. Dan ini bisa kita singkat dengan LA1, LA2, LA3, LA4, dan LA5. Ya. Nanti mudahkan dalam pembuatan kalimatnya. Kemudian di sebelahnya ada descriptive adjective atau disingkat dengan DA. Supaya mudah menghafalnya, dihafal dengan ca, ku, si, a, t, ya. Jadi ca, ku, si, at, sya, ko, na. Ca, ku, si, at, sya, ko, na. Ca-nya adalah karakter. Karakter itu sifat seseorang, karakternya bisa kind. Misalnya contoh di sini ada kind, baik, generous, dermawan, patient, sabar, stingy, pelit, atau sebagainya. Yang lainnya bisa dicontohkan juga seperti misalnya kalau hewan ada wild, ya buas, dan sebagainya. Kemudian ku-nya adalah quality, kualitas. Contohnya adalah good, bagus atau baik, bad, buruk, handsome, ganteng, beautiful, cantik, atau misalnya smart, pintar. Itu termasuk dalam quality. Kemudian size adalah ukuran. Ukuran ada long, panjang, short, pendek, wide, lebar. Kemudian tall, tinggi untuk manusia. Kalau untuk selain manusia pakai high, small, kecil, atau yang lainnya. Itu hanya sebagai contoh saja. Kemudian age
atau umur atau usia. Kita ambil contoh misalnya kata yang berarti muda, old tua, new baru, atau yang lain misalnya ancient kuno atau antik dan sebagainya. T-nya adalah temperature. Temperatur suhu. Bisa hot contohnya panas, cold dingin, warm hangat atau yang lainnya. Sh-nya adalah shape, bentuk. Bentuk itu banyak, ada contoh square, ya, persegi panjang, round, bulat, triangle, segitiga atau yang lainnya. Kemudian ko-nya adalah color atau warna. Contoh adalah black, hitam, white, putih, yellow, kuning, misal green sebagainya. Na-nya adalah nationality atau kebangsaan atau kewarganegaraan, bisa berupa kewarganegaraan atau bisa juga berupa suku. Contoh Indonesian, orang Indonesia, American, orang Amerika, Japanese, orang Jawa, atau misal orang Cina, Chinese dan sebagainya. Bisa kita singkat di sini dengan kalau tadi ada LA1, LA2, LA3, LA4 dan LA5, di sini juga sama ada DA. DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7 dan DA8. Bagaimana membuat kalimatnya, menggabungkan rumus ini semua? Kita buka atau kita pelajari setelah ini. Oke, sekarang kita lihat ke contoh atau example. Contoh yang pertama, gadis cantik. Bahasa Inggrisnya gadis adalah girl. Cantiknya beautiful. Apakah benar bahasa Inggrisnya gadis cantik, girl beautiful? Kayaknya jarang sekali terdengar. Yang lebih sering terdengar adalah beautiful girl. Ya, benar. Gadis cantik bahasa Inggrisnya adalah beautiful girl. Kenapa beautiful girl bukan girl beautiful? Gadis kan girl, beautiful cantik. Ini adalah tata bahasa Indonesia. Dalam menerjemahkan, kalau kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, maka kita harus ikuti aturan bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya, kalau kita ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita ikuti aturan bahasa Inggris. Di sini di awal saya sudah menjelaskan ada namanya head dan modifier. Beautiful dan girl kita pisahkan. Girl ini posisi sebagai noun, kata benda, dan beautiful adalah adjective, kata sifat. Girl ini sebagai head yang dijelaskan, gadis yang bagaimana? Yang beautiful. Maka adjective berfungsi sebagai modifier atau sebagai penjelas. Letak adjective atau modifier sebelum head, sebelum benda yang dijelaskannya. Oke. Dan ini juga kenapa ini beautiful dulu? Selain alasan tadi, bisa juga tadi saya ingatkan noun phrase rumusnya LA plus DA plus noun. Nounnya berada di akhir. Ini beautiful termasuk adalah DA, descriptive adjective. DA keberapa? Beautiful termasuk quality, yaitu DA2 ya. DA2. Ku, ca, ku, si, at, sya, kona. Di sinilah DA2. Karena hanya ada DA dan noun saja ya, maka cukup seperti ini. Contoh yang lain, ini masih gampang. Seorang gadis cantik. Seorang bahasa Inggrisnya adalah gadis, girl, cantik, beautiful. Kita perinci dulu. Adalah berupa limiting atau deskriptif. Di sini adalah berupa limiting atau LA. LA keberapa? LA kan A, D. Kemudian PIN atau adpin.
Ini A adalah artikel, berarti LA 1. Girl adalah noun. Beautiful adalah DA 2. Rumusnya LA plus D plus noun. Jadi LA dulu kita masukkan, yaitu E, habis LA DA. Beautiful girl. LA DA noun. Kemudian seorang gadis Sunda yang muda dan cantik. Seorang, bahasa Inggrisnya adalah gadis, girl, Sunda, Sundanis. Yang nggak usah kita artikan. Muda, yang cantik, beautiful. Dan tambahan saja, ada merupakan LA 1. Girl adalah noun, Sundanis adalah yaitu DA. DA-nya DA ke berapa? Sundanis termasuk nationality, termasuk DA ke 8. Muda, yang itu adalah age, caku si A, berarti caku si A, DA 4. Age, cantik, yaitu DA 2. Susun saja. Yang pertama LA dulu. LA ada berapa? Ada 1, berarti otomatis yang di awal. Jadi kemudian DA ada 3 nih. Dari DA yang terkecil dulu apa? Beautiful, DA 2. DA 2 baru DA 4 dan DA 8. Maka beautiful baru yang DA 8. Sundanis, gadisnya N. Girl. Jadi bahasa Inggrisnya seorang gadis Sunda yang muda dan cantik adalah a beautiful young Sundanese girl, ya. A beautiful young Sundanese girl. Seorang gadis Sunda yang muda dan cantik. Tidak akan terbalik. Boleh nggak dibalik? Ini aturannya seperti ini. Oke, kita lanjut. Seorang gadis Sunda yang muda, cantik, tinggi, dan putih. Tambah banyak lagi. Kita teliti lagi. Seorang gadis, girl, Sundanis, ya. Muda, yang cantik, beautiful, tinggi, tall, putih, white. Adalah LA 1. Girl itulah noun. Sundanis adalah DA 8, ya. Yang itulah DA 4. Beautiful DA 2. Tall yaitu size, ya, tinggi. Itu DA ke berapa? Caku S, ya, C, ya. Berarti DA 3. White DA 8. Kita susun. L ada berapa? Ada 1. Maka ya. Setelah itu tidak lagi LA-nya, cari DA yang terendah, yaitu kata beautiful. Beautiful. DA 3. Tall. Ada lagi DA, ini bukan DA 8, DA 7. Color. DA 7. White. Baru DA maaf, DA 4 belum dibawa. Tall ada DA 4. Yang baru DA 7. White. Kemudian ada DA 8. Nationality Sundanis. Baru tidak ada lagi kan? Kita tambahkan di akhir adalah noun, yaitu girl. Jadi bahasa Inggrisnya seorang gadis Sunda yang muda, cantik, tinggi, dan putih itu
Bahasa Inggrisnya a beautiful, tall, young, white Sundanese girl. A beautiful, tall, young, white Sundanese girl. You understand? Okay, let's continue. Contoh berikutnya. Gadis Sunda yang muda, cantik, tinggi, dan putih itu tersenyum padaku. Ini sudah menjadi sebuah kalimat. Syarat sebuah kalimat adalah ada subjek, ada verb atau kata kerja. Sedangkan yang tadi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 ini belum disebut sebagai kalimat. Ini baru disebut sebagai phrase. Karena apa? Ini tidak ada unsur kata kerjanya, hanya sebagai subjek. Nah, di sini ya kalimat gadis, girl. Tadi sudah diartikan ya, langsung saja. Jadi apa? Seorang gadis Sunda yang muda, cantik, tinggi, dan putih itu. Gadis Sunda ada, seorangnya tidak ada. Atau kita disiplin lagi saja. Gadis, girl, Sundanese, muda, yang cantik, beautiful, tinggi, tall, putih, white, itu, that, tersenyum, smile, padaku, to me. Pertama, kita cari LA. Ini sudah pastilah noun. Sundanese adalah DA8, muda DA4, beautiful DA2, tall DA3, white DA7, that bukan DA tapi sebagai limiting adjective, sebagai demonstrative adjective, yaitu LA2. Smile ini adalah verb, to me juga sebagai keterangan atau adverb. Lihat dari yang terkecil urutannya yaitu LA. Kita taruh adalah that. Setelah itu ya terkecil beautiful, DA3, tall DA4, yang DA5 tidak ada, DA6 tidak ada, DA7, white DA8, Sundanese, tidak ada lagi noun, girl, tidak ada lagi. Nah, sampai sini ini adalah pemisahnya ya. Karena sudah kata kerja maka tidak dimasukkan dalam rumus. Tersenyum, smile, padaku, to me. Di sini karena ada satu orang, di materi simple present tense sudah saya bahas. Kalau subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya ini kan kata kerja tambahkan dengan s. Smiles to me. That LA2, beautiful DA2, tall DA3, young DA4, white DA7, Sundanese DA8, girl noun, smiles to me merupakan verbnya. Dari sini sampai sini disebut dengan noun phrase yang berfungsi sebagai subjek dan di sini sebagai verb. Kata kerjanya ini sebagai adverb atau juga sebagai objeknya. Okay, I think enough. That's our material today. Oke, itu materi yang tadi sudah kita bahas tentang noun phrase. Dan jangan lupa setelah melihat video saya untuk tekan tombol like, juga subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.